Ada begitu di Merauke? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Bersepeda di waktu pagi, melihat indahnya bunga melati. Cukup sekian sambutan ini. Salah dan khilaf mohon dimaklumi. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I'll say in all my prayers, Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina. Raditu billahi rabba wa bil islam وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Dasat Latif dan kami ucapkan selamat datang kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, Provinsi Papua Selatan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للينا. طلع البدر علينا من Kami sampaikan bahwa yang berada di kursi di depan adalah PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Rem 174 Animti Waningap dan Lantamal 11
dan Lanut JA Dimara, LO Polda Papua Selatan, LO Kajati Papua Selatan, LO Kabinda Papua Selatan. Yang mulia Ketua MRP Papua Selatan, Rektor Universitas Musamus, PJ Sekda Provinsi Papua Selatan, Bupati Merauke, Dr. Haji Dasat Latif Esos MAG MSI PhD, Ketua MUI Papua Selatan, Ketua DMI Papua Selatan, Uskup Agung Merauke, Ketua Muhammadiyah, Ketua Nahdlatul Ulama, DKM Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, serta Ketua Dewan Pembina HIPMI Papua. Ya, kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, ya tidak apa-apa, saking ngefansnya kepada Ustadz Dasat Latif, rela duduk di bawah. Kami persilahkan kepada panitia, karena tempatnya sudah tidak muat, maka ibu-ibu yang mau duduk di bawah dipersilahkan, karena semangat mereka. Ya, kalau selama ini mereka melihat melalui YouTube maupun melalui TikTok, tapi kali ini melihat langsung wajah beliau, maka ibu-ibu dipersilahkan asal tertib ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan, Profesor Dr. Insinyur Apollo Savanpo ST MT IPN. Yang kami hormati Danrim 174 Animti Waningga dan Lantamal 11 yang kami hormati, dan Lanut JA Dimara yang kami hormati, LO Polda Papua Selatan yang kami hormati, LO Kajati Papua Selatan yang kami hormati, LO Kabinda Papua Selatan yang kami hormati, yang mulia Ketua MRP Papua Selatan atau yang mewakili Rektor Universitas Musamus yang kami hormati, PJ Sekda Provinsi Papua Selatan yang kami hormati, Wakil Bupati Merauke yang kami hormati, segenap Forkopimda Kabupaten Merauke yang kami hormati, Al-Mukarram Dr. Haji Dasat Latif Esos MAG MSI PhD yang kami hormati, Ketua MUI Provinsi Papua Selatan yang kami hormati, Ketua DMI Papua Selatan yang kami hormati, Uskup Agung Merauke yang kami hormati, Ketua Muhammadiyah yang kami hormati, Ketua PCNU Kabupaten Merauke yang kami hormati, Ketua DKM Raya Al-Aqsa Merauke Provinsi Papua Selatan yang kami hormati, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya atas izinnya jualah pada sore hari ini 13 Ramadan 1445 Hijriah, 24 Maret 2024 Masehi, di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, Provinsi Papua Selatan, kita dapat hadir bersama dalam acara buka puasa bersama PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan dan masyarakat Papua Selatan yang dirangkai dengan tausiah Ramadan bersama Ustadz Dasat Latif. Tentunya harapan kita bersama Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, acara pada sore hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, dan semoga kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak PJ Gubernur yang kami hormati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan dan keindahan kalimatnya menggetarkan hati manusia dan membawa petunjuk bagi manusia. Bila dibaca, maka insya Allah akan mendatangkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ialah Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya, untuk mengawali sekaligus membuka acara pada sore hari ini, marilah kita ikuti bersama Haflatul Quran oleh Ustadz Nasrin Mustafa SE, Ustadz Andi Muhammad Isnan, Ustadz Rudi Hartono SPDI MPD, dan Rahmat. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن
منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan dan laporan Ketua DKM Raya Al-Aqsa Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Multazam Malik, dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semakin sore tenaganya semakin berkurang. Saya coba bantu dengan pantun ya. Dari timur ke arah barat, pergi membawa sepucuk surat. Bagi yang menjawab salam dengan semangat, insya Allah semoga sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, atas karunia-Nya lah juga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan tausiah Ramadan 1445 Hijriah bersama Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Esos SAG MSI PhD, dan alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Dan insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk golongan orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Profesor Dr. Insinyur Apollo Savanpo ST MT IMP, yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Esos SAG MSI PhD, yang kami hormati Bupati Kabupaten Merauke Bapak Romanus Baraka MT atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Merauke Bapak Haji Ridwan Esos MPD, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Merauke, yang kami hormati Danrem 174 ATW Merauke, yang kami hormati Dan Lantamal 11 Merauke, yang kami hormati Dan Lanut JA Dimara Merauke, yang kami hormati LO Polda Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati LO Kabinda Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Kapolres Kabupaten Merauke, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua, yang kami hormati Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Merauke, yang kami hormati Forkompinda Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke,
yang kami hormati Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati segenap pimpinan Ormas di Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati seluruh PKM di Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati para tokoh adat, tokoh lintas agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Dan kami hormati segenap penasehat dan pengawas audit internal Masjid Raya Al-Aqsa Merauke Provinsi Papua Selatan, yang kami banggakan segenap pengurus DKM Masjid Raya Al-Aqsa Merauke Provinsi Papua Selatan dan panitia penyelenggara Tausiah Ramadan 1445 Hijriah bersama Kepala Biro Umum Provinsi Papua Selatan. Dan yang kami cintai dan kami kasihi segenap para jamaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami sampaikan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Esos, SAG, MSI, PhD di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Di sela-sela kesibukan, beliau meluangkan waktu dan tenaganya untuk hadir di tempat ini, di kota tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi beliau dalam semua aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukron jazakumullah khair Pak Ustadz sudah bisa hadir di Merauke. Yang kedua, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan seluruh masyarakat di tanah Papua Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT IPM, untuk bisa mensukseskan acara ini. Dan alhamdulillah mendapat support penuh dari Bapak PJ Gubernur. Kegiatan Tausiah Ramadan 1445 Hijriah ini terlaksana atas kerjasama Provinsi Papua Selatan dan Dewan Kemakmuran Masjid. Kegiatan ini juga dihadiri dengan jamaah, jumlah atau masyarakat yang hadir sebanyak kurang lebih 7.000 orang, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh lintas agama, dan organisasi kepemudaan. Mari kita sama-sama mendoakan semoga Bapak PJ Gubernur diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga dapat terus-menerus menebarkan manfaat dan menjadi berkat untuk masyarakat Papua Selatan. Yang ketiga, kami mewakili seluruh panitia penyelenggara Tausiah Ramadan 1445 Hijriah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah ikut serta berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini. Semoga partisipasi kita semua di acara ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, tentunya kami pengurus DKM, panitia penyelenggara dan Biro Umum mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Andai kata kekurangan di acara ini, mungkin konsumsinya kurang enak, sound system kurang pas, penataan ruangan kurang tepat, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah tujuan kita semua yang hadir di tempat ini bukan enak-enakan, bukan mencari makanan, tapi tujuan kita murni untuk mencari ilmu, mencari keberkahan, menjalin silaturahmi, dan menambah wawasan, terutama tentang tema acara Tausiah Ramadan hari ini, yaitu Ramadan momentum merajut ukhuwah dan meraih takwa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema acara kita pada hari ini sangat menarik dan sangat penting untuk kita simak bersama Bapak Ibu, yakni tentang ukhuwah dan takwa. Karena terkadang karena sibuknya pekerjaan, banyaknya masalah, besarnya impian, kita lupa dari mana kita berasal,
untuk apa tujuan kita hidup, kemana kita akan pergi, dan bekal apa yang harus kita siapkan. Maka sama-sama kita mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah kita semua yang hadir di halaman Masjid Raya Al-Aqsa ini akan diingatkan dan dicerahkan kembali tentang apa esensi Ramadan yang sebenarnya, sehingga kemudian kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya kita berharap semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir tanpa halangan suatu apapun. Terakhir, izin saya tutup sambutan ini dengan berpantun, Bapak Ibu. Bersepeda di waktu pagi, melihat indahnya bunga melati. Cukup sekian sambutan ini. Salah dan khilaf mohon dimaklumi. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan PJ Gubernur Papua Selatan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Apollo Savampo STMT IPM. Dengan hormat kami silakan. Yang terhormat Al Mukarrom Bapak Ustadz Dr. Dasat Latif SOS MAG PhD. Terima kasih banyak atas kehadiran Ustadz di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Bapak Ibu, Ustadz ini dalam keadaan kurang sehat, tapi beliau berkenan untuk meluangkan waktu hadir di tengah-tengah kita. Mari kita beri aplaus kepada Ustadz. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Bapak Danrem 174 ATW, Bapak Danlan Tamal 11 Merauke, Bapak Kapolda Papua Selatan, Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, yang terhormat anggota BP3OKP dari Set Wapres RI, yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Papua Selatan, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Merauke, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati beserta Forkopimda Kabupaten Merauke, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan, Ketua Muhammadiyah Provinsi Papua Selatan, Ketua NU Provinsi Papua Selatan, dan Ketua DKM Masjid Raya Al-Aqsa, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua Selatan, yang terhormat Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimat dan muslimin serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberi kesehatan, kita semua diberi kekuatan, sehingga kita dapat mampu untuk terus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Al Mukarrom Bapak Dr. Ustadz Dasat Latif SOS MAG PhD di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa terus menjaga, melindungi dan memberkati Ustadz dalam tugas-tugas tausiah, ceramah maupun dakwah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah kepada seluruh umat muslim di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Semoga amal dan ibadah Bapak Ibu kita sekalian berkenan di hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita sama-sama memberikan waktu, pikiran, perhatian, dan seluruh waktu kita kepada Al Mukarrom Bapak Ustadz Dr. Dasat Latif
Esos MAG PhD yang akan memberikan ceramah tausiah Ramadan sekaligus dakwah kepada kita sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceramahnya yang lucu tapi bermakna, membuat emak-emak senyum sendiri, membuat emak-emak jatuh cinta sama beliau, dan membuat kehadirannya dinanti-nanti di seluruh daerah Nusantara. Beliau adalah Ustadz Dasat Latif. Oleh karenanya mari kita ikuti dengan sesama tausiah Ramadan yang akan disampaikan beliau yang terhormat Bapak Ustadz Haji Dasat Latif. Kita beri aplaus kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg. Andai saja ini belum pencoblosan, semua caleg hadir di tempat ini. Tapi karena sudah dicoblos, hilang mereka. Ada begitu di Merauke? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Allah sampaikan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ketika Bapak Ibu mendapat informasi ada acara ini, setan berusaha menggoda. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Lebih baik kau di rumahmu nonton sinetron. Alhamdulillah setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan. Apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi. Jangan kau dengar ceramah, jangan kau dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang dengar ceramah pegang HP-nya itu kena godaan setan. Bagaimana kamu dengar ceramah kau sibuk begini? Ibu-ibu yang pegang HP sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Masih juga pegang HP-nya. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suamimu kawin lagi. Masih mau kok? Baru simpan itu HP-nya. Simpan HP-nya Bu, bisa? Bisa? Oke, simpan. Ustadz, kita merekam. Kalau Bapak Ibu rekam jauh pasti gambarnya tidak jelas, suaranya juga tidak jernih. Tapi mau dengar Ustadz, itu ada kamera saya bawa. Itu ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kamera
gampang, nonton YouTube. Judulnya Isakot Bekai Is. Nah, itu judulnya nanti. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, simpan HP ya. Bisa? Bisa? Ya. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Setiap pekan pasti kita dengar ini di masjid. Kalau di kantor PJ Gubernur ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang, berarti ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak PJ. Kau yang bilang kan, bukan saya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz. Kalau saya mati siapa ceramah itu? Ibu, saya tanya ke ibu, kalau Allah suruh pilih, duluan ibu mati atau suami? Coba ulang-ulang ibu. Kalau misalnya disuruh pilih, ibu duluan yang mati atau suaminya ibu? Oh, suami. Kasihannya kita Pak, setengah mati kita carikan duit, dia doakan kita dong. Maka karena dia doakan kita Pak, kita kawin lagi. Apa? Jangan kamu mati kata Allah. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan membawa Islammu. Berarti ayat ini Allah sampaikan, dasat, wahai warga Maroke muslim, hati-hati kok, KTP-mu muslim, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Dia merampok, didapat sama polisi, dikejar, jangan lari, masih lari Pak, terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Duh, jangan lari, tembak kedua kali. Duh, masih lari, jangan lari, tembak 3 kali. Duh, akhirnya dilumpuhkan, kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku, bagaimana caranya nak kakinya itu jauh, nak kepala kena. Nah, bila soalnya dia waktu ditembak dia jongkok. Ini Islam, ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia itu mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Pak, kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Pak Imam saja hilang motornya. Ibu-ibu, kalau anakmu dibawa lari orang siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak, tanah diserobot tetangga, bapak lapor sama siapa? Polisi. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kau siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi. Sama-sama kita menjaga Republik Indonesia. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi.
Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu makanan haram itu menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Ini orang Islam ini semakin hilang akhlaknya, memeras caleg. Lebih parahnya lagi sudah dipelihara tahunan sama anggota DPR. Ada yang datang kasih terakhir 500.000, itu dia pilih yang 1 tahun. Dah kau ketawa, saya serius ini. Dikasih tahu jangan terima uang sogo, dia ganti bukan sogo. Apa dia bilang? Sedekah subuh. La haula wala quwwata illa billah. Pak, Bu, dengar ini yang sudah terima serangan fajar. Kalau mau bertobat di bulan Ramadan ini, tidak sah tobatmu kalau kau tidak kasih kembali uangnya caleg. Kasih kembali memang mau ke besok. Sudah habis dimakan Ustadz. Solusinya tinggal satu, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa membersihkan perutmu. Si mau kok. Bu, saya tanya dulu Bu. Ibu, Bu, kaya dengan menerima uang 500.000? Kaya dengan menerima 500.000? Miskin dengan menolak 500.000? 500.000 tidak membuatmu kaya, tidak membuatmu miskin, tapi yang pasti menentukan masa depan bangsamu. Apalagi Papua Selatan yang baru didirikan. Kenapa Ustadz dilarang terima? Begini ceritanya Pak. Nah, saya kasih tahu kau baik-baik. Kalau kau ambil uangnya caleg 500 sampai 1 juta dan dia terpilih, besok pasti dia ke program pertamanya kasih kembali uang. Ya. Nah, bagaimana caranya kasih kembali uang? Sebelum terbit itu proyek, ambil memang 20%. Ya, karena proyek anggaran sudah diambil, maka solusinya kurang semen, kurang besi, kurang semua, kurang siri. Akhirnya apa? Jembatanmu baru 4 tahun dipakai sudah rusak. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Makanya bulan 11 yang akan datang jangan lagi kau terima uang sogo. Bisa? Kan ini ada pilkada nanti bulan 11 toh? Bisa? Bisa? Kenapa baru 100 ini? Bisa? 300? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia menerima sogok nanti dan ingkar janji, buat hidupnya sengsara dunia sampai akhirat. Ini juga ibu-ibu majelis taklim pemeras. Datang caleg, gampang Pak Caleg, kami ada 300 orang, tapi belikan kami seragam. Seragam sogok dia pakai ke masjid. Dia ketawai ke malaikat. Ya, wa qalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya Pak? Berapa? Cacat itu kalau 10. Tidak ada jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Ada? PJ gubernur kita gelarnya profesor, biar dia profesor 7 kali, nggak mungkin dia bisa catat itu air hujan.
Kenapa tidak bisa dicatat Ibu? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Lewat sih, lama sih. Iya toh? Iya. Tapi malaikat ini lalu ditanya sama Nabi, malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Saya kira kau tidak mau mencatat. Tidak, aku tidak bisa mencatatnya. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air yang hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di depan masjid, di tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika kumpul seperti ini bersalawatlah, karena salawat itu membuat timbangan kebaikanmu berat nanti di akhirat. Ibu bapak yang saya muliakan, perlu bapak tahu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, mana ada manusia tidak ada dosanya? Coba. Ini. Bukan penuh dosa semua kita ini. Apalagi coba, apa kurangnya namanya nabi? Nabi dan rasul pun ada dosanya. Manusia pertama diciptakan Allah, Adam. Apa tidak ada dosanya? Dosa, dia makan buah huldi. Ayo, turun sedikit Ibrahim alaihissalam, kakek para nabi. Apa tidak ada dosanya? Dosa ketika diadili Raja Namrud. Ibrahim, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim, bukan saya, ini bohong dia. Itu nabi. Nabi Nuh, la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah. Anaknya membangkang. Itu nabi punya dosa. Apalagi bapak-bapak yang perantau. Apalagi ibu-ibu yang banyak cicilannya. Apalagi kau cowok yang dulu jalan di sini pergi tabligh akbar sama cewekmu, pergi pengajian sama ceweknya. Dia bilang pacaran syar'i. Aku pergi pengajian sama cewek dong. Kau juga cewek bodoh-bodoh. Baru kau dikirim stiker lope-lope, dikasih coklat modal 10.000, teh botol 1, roti 1, autan 2, dibawa pergi pinggir jalan nonton mobil lewat. Baru 2 bulan pacaran sudah baku panggil papi mami. Hati-hati kau cilaka, nanti ambil duluan kau. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Ini bapak pikir banyak tidak ada dosaku? Banyak dosa saya, terutama kalau saya jalan kasihan. Dosa yang mengintai saya. Saya mau menghindar tapi tidak bisa dihindari. Apa itu? Papa aja. Mulus pak. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Maka yang membuat kita masuk surga, ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya cuma 0,5%. Bukan pilpres, bukan pilpres. Nah, maka ketika kumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Saya mau ajak salawat, bisa? 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 Saya mau dengar mana lebih besar suaranya, emak-emak dengan bapak-bapak. Ini emak-emak Pak PJ, ras terkuat di bumi. Geser kanan belok kiri. Begitu ditabrak lebih dulu dia marah. Geser muka kiri. Kenapa kau dia geser? Mestinya kau lihat setir. Mana bisa dilihat setirmu? Ayo Bu, bapak-bapak dulu diam. Kita dengar emak-emak salawat. Bisa Ibu? Ayo ikut sama saya. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam
ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Oke bapak-bapak, yuk yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo teriak semua, kita selawat ya, ya 1, 2, 3. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Nah. Diam kok semua, diam kok. Kita dengar ini di atas. Ini kan diam ya. Ini kan bos-bos semua ini toh. Nah, ayo Pak, salawat kita yang mau salawat. Ayo. Salatullah. Salamullah. Ini di atas, nilainya 9,9. Kenapa beliau yang undang saya? Beliau yang kasih honor. Kalau saya kasih nilai sedikit honorku. Pak PJ, saya di Makassar, itu kan kalau satu malam biasa 2 ceramah saya. Saya pergilah ceramah, selesai ceramah pertama, saya buru-buru mau ke ceramah kedua, dikejar saya sama dia. Saya ke mobil, kejar sama panitia. Turun Ustaz. Apa dia? Tunggu dulu Ustaz. Dia taruh dari yang udah di kartunya amplop. Langsung kusambar dia. Masih cepat kemana kalau dari orang. Tidak mungkin saya buka di depan orang, malu kita. Dulu lah saya di mobil, saya bilang sama sopir, alhamdulillah kita dapat rezeki malam ini. Saya tarik itu. Saya buka, Masya Allah, salah kasih penelitiannya. Apa dia kasih saya Pak PJ? Susunan acara. Gembira aja saya menderita. Ayo kita salawat bareng-bareng. Atas, bawah, ibu, bapak, semua sama-sama. Ayo. Salatullah, salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahli. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mau tanya dulu, mana lebih keras tadi, ibu, bapak, atau satu-satu tadi di sini, atau pada saat kita bersamaan? Atau waktu kita bersamaan? Pelajaran pertama, bersatu itu kuat, bersatu itu besar. Ini provinsi kita Papua Selatan, kalau mau besar dan kuat gaungnya sampai ke dunia Indonesia dan khususnya umumnya dunia internasional, maka orang Papua Selatan yang ada di provinsi ini harus bersatu. Pilpres sudah selesai, tidak ada lagi 01, 02, 03. Sekarang yang ada 00. Kita memulai kembali untuk memperbaiki provinsi kita. Kalau kita masih ingat 2019, pemilu yang lalu, siapa yang bertanding? 2019 itu siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Prabowo. Itu dia waktu debat 2019, pak, saling menyerang, selesai satu paket. Kamu sampai sekarang masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng?
Hei, kalau tim sukses saling menyerang, saling memaki, wajar. Kenapa? Mereka mau jadi menteri. Tapi kamu di Merauke, apa kau dapat? Maka berbeda boleh, berpecah tidak boleh. Saya tadi tiba di bandara, bagus betul motonya. Isakot, kai, mekai, isakot. Itu bagusnya. Harus kalian bersatu. Orang saja kalau sholat tidak bersatu pasti kacau sholatmu. Contoh, ya, dia sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab keturunan Habaib. Allahu Akbar. Datang orang Bugis jadi makmum. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Allahu Ta'ala Malopo. Datang penjual warung nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Oh, datang pula orang Toraja. Takbir pakai bahasa Toraja. Punggala Ta'ala tonggo gajah. Ayo. Datang pula saudara kita dari Kalimantan orang Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Ayo. Terakhir datang makmum anak muda. Dari mana? Dia dari Jakarta. Dia apa? Takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Ayo. Nah, begitu juga kita di Papua Selatan ini. Tidak boleh lagi ada saatnya kita mengatakan saya orang Bugis, saya orang Makassar, saya orang Jawa, saya orang Papua. Kita adalah Papua Selatan. Tak boleh lagi orang berpecah belah. Bapak Ibu, berbeda itu biasa. Justru berbeda itu yang membuat hidup kita makan enak. Bapak-bapak, tahu gak kenapa makan enak? Karena gigi kita beda-beda. Gigi paling depan namanya gigi apa? Gigi seri. Tujuannya apa? Memotong. Ya, masuk ke dalam namanya gigi taring. Tujuannya apa? Merobek. Makanya kalau bapak makan daging dikasih begini. Tidak dikasih begini. Kasih begini jatuh semua gigimu. Masuk paling akhir di belakang namanya gigi geraham. Apa fungsinya? Menghancurkan yang kuat. Bayangkan kalau semua gigi seri. Berapa jam kau makan kalau makan daging? Ayo. Maka kita bersyukur berbeda itu baik. Bahkan kita bisa beranak pinak karena jenis kelamin kita beda. Bagaimana dunia ini seandainya laki-laki semua? Nah, bagaimana laki ini dunia kalau semua perempuan? Maka berbeda itu sunnatullah, kemutlakan, hukum alam pasti ada. Maka hancur kau kalau kau tidak bisa menerima perbedaan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ayat ini kemudian diformulasi, ayat ini kemudian dikemas menjadi 5 sila dalam Pancasila. Yang sila tentang persatuan itu diilhami oleh ayat ini, lahirlah sila ketiga persatuan Indonesia. Maka jangan berpecah belah. Berbeda itu biasa. Pemilu sudah lewat, maka saatnya kita bersatu. Nabi SAW menjelaskan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, kompak sekali. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Iya Bu. Ustaz, ada yang tetanggaku rajin sekali sholat jamaah Ustaz. 5 waktu dia di masjid. Alhamdulillah saya lihat juga dia Ustaz rajin puasa Senin Kamis.
Kalau maghrib sampai isya Ustaz, ngaji dia. Tapi sayang, tidak ada yang suka di kompleks karena jutek. Sayang, tidak ada yang suka dia di kompleks karena dia sombong. Bagaimana dia orang Ustaz? Dia tidak mulia. Di hadapan Allah, yang mulia itu adalah yang paling banyak manfaatnya orang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bahkan orang yang ibadah mahdanya, ibadah kepada Allah baik, hitam jidatnya gara-gara sholat, tapi di kompleknya tidak ada yang senang. Depan rumahnya tidak senang gara-gara parkirnya. Samping kanannya tidak disenangi tetangganya gara-gara apa? Pagarnya suka serobot. Sebelah kirinya tidak disenangi tetangganya gara-gara apa? Gotnya yang bau. Belakang rumahnya tidak ada yang senang gara-gara apa? Binatang ternaknya. Apakah orang mulia? Tidak. Apa kata Nabi? Kata deruna manil muflis. Tahu gak kamu orang bangkrut di akhirat kelak? Bangkrut, pailit, rugi di akhirat kelak. Kata sahabat, yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa, full puasanya. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat, salat sunnahnya juga bagus. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, harta dan fitrahnya dia keluarkan zakatnya. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan hampir tiap tahun dia pergi umroh. Lalu sahabat berkata, kenapa bisa bangkrut kalau begitu? Lalu Nabi jelaskan, betul hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada tetangganya hancur. Sehingga apa kata Nabi? Jarusu wa khati'ur rahim. Orang yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan, itulah orang bangkrut di akhirat kelak. Sahabat bertanya, kenapa bisa bangkrut? Nggak bagus sembahyangnya. Betul. Baik sholatnya, dia datang tetangganya. Ketika dia store sholatnya, ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah tetangga di Merauke. Memang dia rajin ke masjid, tapi tanahku dia serobot waktu dia bikin pagar. Akhirnya pagarku diambil setengah meter. Gara-gara diambil tanahku setengah meter, gak ada gotku. Setiap hujan banjir rumahku. Saya mau lapor, temannya polisi. Hari ini saya minta keadilan ya Allah. Allah katakan, oh kalau begitu ambil sholatnya. Habis sudah sholatnya Pak. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga dalam satu kampung di Merauke. Saya ikut caleg. Saya jual sawahku, saya jual rumahku untuk beli caleg. Gara-gara dia tuh saya kalah. Kenapa bisa? Dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya disebar hoax, disebar fitnah di media sosial. Akhirnya saya tidak terpilih. Saya jadi miskin satu keluarga gara-gara dia. Allah katakan, ya sudah, ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Tunggu dulu. Saya pernah bertetangga dia. Kenapa? Pernah saya difitnah di kantor PJ. Saya pernah difitnah di kantor bupati. Yang tadinya saya kepala dinas. Gara-gara fitnahnya, katanya mobilku hasil korupsi karena dilihat gajiku sedikit. Betul gajiku sedikit Tuhan, tapi saya sudah jual warisan di Sulawesi Selatan. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi. Yang tadinya kepala dinas akhirnya menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya, saya dipindah ya Allah. Allah katakan sudah, ambil hajinya. Habis salat, habis puasa, habis haji, habis semua amalnya, masih ada yang datang. Tuhan, saya juga pernah difitnah itu. Saya minta keadilan. Dia bilang ya tadi banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya? Nah habis ini amalku ini. Pekoni caranya puan ngecapulnya melaku. Ada orang di sini. Tuhan katakan ini. Wih. Piye kabare? Di kampung saya Pak PJ ada orang Jawa tinggal di kampung saya sudah lama. Dia pandai bahasa Bugis. Dia bilang, banyak sifat nasa lo piye. Makin mas,
Ya kau masoleng masih nana, jawana sabak. Ya kau mah baca-baca, kau kira ubi. Sekarang pura oleh duit kera-kera moba, lo barasa sih sekoy. Ini orang Jawa versi Bugis. Ini orang Bugis memang hebat Pak PJ. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ke pelosok Sumatera, ada namanya di situ Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana Pak. Saya pergi ke pesisir Kalimantan, itu banyak juga orang Bugis, apalagi kalau Kaltim. Coba, saya pergi lagi ke Malaysia, Sabah Sarawak banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura banyak juga orang Bugis, malah di situ ada nanya Bugis Street, jalan Bugis. Saya pergi ke Maroke, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ayo, hikmah pertama, jaga persaudaraan. Ya, biar ibu bagus kepada Allah, tapi hubungan kepada sesama manusia rusak, rugi kalian di akhirat nanti. Maka itulah sebabnya akhir Ramadan kita rayakan dengan Aidil Fitri, kembali menjadi suci dari dosa dan kesalahan. Dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan, dosa yang sifatnya hubungan kepada Allah. Sementara dosa kepada Pak PJ, dosa kepada Pak Bupati, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga, dosa kepada Pak Pendeta. Mohon maaf, saya baru tahu. Pak Pendeta, selamat sore. Saya perlu sampaikan Pak Pendeta, Pak Uskup, terima kasih. Saya tadinya tidak mau ke sini Pak. Sampai Pak PJ maunya saya datang ke sini, diutus Pak Sekdanya ke masjid saya. Namanya diceritakan perjalanan susah begitu. Harus saya datang itu, tapi saya tidak bisa Pak. Ada cara. Pak Sekda bilang di sana banyak kaum non Muslim yang menunggu Pak Ustaz. Segera saya datang. Alhamdulillah hari ini terbukti. Inilah nikmatnya kita jadi bangsa Indonesia. Luar biasa. Yang ceramah Muslim, yang mengundang non Muslim. Alhamdulillah, boleh berbeda tapi jangan berpecah belah. Mau belajar tentang toleransi, datanglah ke Merauke. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pesan pertama, jaga persaudaraan, jaga ukhuwah. Kalau Merauke ribut, bukan orang di Makassar rugi. Kalau Merauke ribut, bukan orang di Jawa yang rugi, tapi siapa yang rugi? Orang kita di Merauke sendiri. Maka jagalah kampung kelahiran kita ini. Di sini kita cari nafkah, di sini kita berdakwah, di sini kita berkeluarga. Maka tidak ada yang bisa mempertahankan kampung halaman kita kerukunannya kecuali kita yang ada di sini. Satu, jaga persaudaraan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua, tema dari ceramah kita hari ini, membentuk insan-insan yang takwa. Bapak puasa? Ibu-ibu puasa? Apa tujuan akhir puasa? Apa? Apa Ibu? Wah, pintar memang ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu yang duduk di sini tentu beda pahalanya dengan yang di atas kursi. Yang di sini lebih besar banyak pahalanya daripada yang di atas kursi. Ya, nah jangan juga pulang semua datang semua di sini, belen-belen juga namanya itu. Ya, nah tujuan apa? Takwa. Ya, nah cuma ada yang bisa hancurkan amal puasanya Ibu. Salah satu diantaranya gosip. Ini bintang-bintang gosip semua ini. Ya toh? Ya kalau datang begini dia tidak gosip, itu tidak gosip, tapi mukanya sinis. Ada orang datang dia lihat-lihati dari awal. Dia nggak cerita tapi mukanya. Ini kok ketawa karena ada begitu tuh. Lewat lagi yang satu deh. Apa? Kenapa? Nggak serasi kudungnya sama roknya. Nggak bisa dia bilang, iya kayak umur-umur. Ketawa karena kau semua pelakunya.
Pak PJ saya aja digosip. Tadi saya lewat ada yang teriak. Ada saya dengar dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah, itu kan gosip sih. Ya, Bu. Nah, pesan kedua, orang berpuasa dengar firman Allah. Semua kita hafal, dari SD kita hafal ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil tidak semua, yang beriman saja. Bu, ada 3 penjual lewat depan rumah ibu. Penjual sayur, penjual ikan, penjual buah lewat. Kalau ibu teriak sayur, siapa yang singgah? Siapa yang singgah? Penjual sayur. Kalau dia tidak singgah, 2 kemungkinan, habis sayurnya, 2 tuli. Jadi kalau ada orang Islam mengaku berislam tapi dia tidak puasa, berarti 1 habis imannya, 2 dia tidak peduli, namanya fasik. Sini semua puasa toh? Puasa. Ibu-ibu, batal nggak puasanya kalau gosip? Batal. Oh, batal semua sudah puasa itu. Tidak batal, tapi mengurangi pahala. Nah, tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Takwa itu gampang disebut, tapi banyak orang Islam yang tidak tahu apa itu takwa. Takwa bahasa Arab terdiri dari 4 huruf. Ta, kaf, waw, ya, takwa. Orang yang bertakwa di bulan Ramadan mewakili sifat-sifat huruf ini. Ta, tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak nyeleneh, tidak anggap enteng orang. Nah, itu orang berhasil puasa. Kalau ada orang puasa suka anggap enteng orang lain, puasanya tidak bermanfaat. Dia tidak mendapat apa-apa, kata Nabi, kecuali lapar dan dahaga. Apa yang membuat kamu sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya jabatan. Ini di depan kita ini. 2 jenderal. 1 wakil bupati. 1 PJ. Mau sombong? PJ gubernur mau sombong. Namanya juga pejabat sementara. Mau sombong? Pak Sekda mau sombong. Kau bisa sekda karena kau disenang sama gubernur. Biar kau disenang gubernur, kalau istrinya tidak senang, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya pengurus kamu. Jenderal bintang 1 mau sombong. Pensiun, kau menjadi rakyat biasa. Ini Pak PJ pakai Garuda. Begitu sudah PJ masih mau pakai. Lewat di pasar pakai, padahal sudah bukan gubernur. Orang bilang, oh astagfirullah, sudah sakit kasihan. Apa mau sombong dengan jabatan? Ayo, anggota DPR mau sombong 5 tahun. Nah, saya heran kalau ada anggota DPR sombong. Nah, kau cuma wakil rakyat. Mana lebih tinggi, gubernur dan wakil gubernur? Gubernur. Mana lebih tinggi, Kapolda dengan Wakapolda? Mana lebih tinggi, wali kota dengan wakil wali kota? Lebih tinggi yang namanya wakil di bawah. Ini wakil rakyat, mau di atas. Nah, kau wakil dah kau. Apa yang kau sombongkan? Bupati aja, PJ saja, jenderal saja, DPR saja tidak boleh sombong, apalagi kau rakyat biasa. Jelas? Jangan sombong. Orang yang berhasil puasa, insya Allah rendah hati. Mana buktinya? Coba lihat orang yang jauh buat fisiknya. Ya, begitu puasa baru jam 11 loyo. Begitu azan duhur dia pergi buka. Kenapa kau buka?
Hasan. Itu Hasan Luhur namanya. Apa kamu sombong kau? Ya. Tawadu. Orang sombong 4 penyebabnya. 1, jabatan. 2, bertambahnya ilmu. Adakah ilmuwan yang sombong? Ada. Siapa di antaranya? Ustadz. Ada ustadz sombong? Ada. Ustadz yang ceramah seolah-olah dia saja mau masuk surga. Sedikit berbeda. Neraka, sesat. Kau punya neraka? Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ada penceramah begitu? Ada. Saya Pak PJ di medsos ribut. Kan itu dia bikin Ustadz Sunnah. Saya lihat dulu 1, 2, 3. Ustadz tidak sunnah. Lihat, ada namaku. Saya dibilang Ustadz tidak sunnah. Saya komplain, kenapa kau bilang saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang, kau bicara sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Ah, saya pelihara sunnah. Tidak. Mana buktinya? Itu kau tidak pakai jenggot. Kau diapa kalau tidak mau tumbuh? Kita ini orang Indonesia, beda gen kita dengan orang Arab. Dan hadis itu tidak mengatakan panjangkan jenggotmu, tapi hadis itu mengatakan pelihara. Kata pelihara itu kalau jelek cukur, kalau jorok cukur, itu namanya pelihara. Ada juga ustadz bikin judul ceramah 40 kesalahan orang berjamaah. Apa namanya sekali? Rukunya saja cuma 13. Kenapa orang sholat jamaah kau salahkan? Kenapa kau tidak salahkan dan tidak sholat? Isra Mi'raj bidah, Maulid bidah. Kenapa kau bilang? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan kau pakai mic. Jangan kau pakai mic, tidak ada mic pada zaman Nabi. Ada juga itu ustaz begitu. Kalau kau tidak suka ustaz begitu, nggak usah kau celah. Tapi cukup jangan hadiri pengajiannya. Selesai. Ya. Saya begini bukan karena saya hebat, tapi karena ada jamaah saya. Biar saya ceramah di sini 2 jam, berhebat, berapi-api, nggak ada jamaah. Lewat Pak PJ, sudah lama sakit itu saya. Ayo. Ustadz aja nggak boleh sombong, apalagi kamu yang nongol. Tiga, apalagi penyebab orang sombong, kata Nabi, bertambahnya harta. Tadinya miskin, tiba-tiba tanahnya dapat pembebasan kantor gubernur. Langsung mahal, langsung kaya. Jangan sombong kalau kau kaya. Allah marah, dia cabut nikmatnya kekayaanmu. Akhirnya apa? Kamu banyak duit tapi tidak bisa makan apa-apa. Uangnya 5-10 miliar. Datang ke dokter. Kata dokter, Pak, menurut hasil laboratorium, Bapak tidak boleh makan nasi. 10 miliar uangnya tidak boleh makan nasi. Apa cukup? Tidak. Dia bilang dokter, dia bilang pasien, apa lagi dok? Bapak dilarang makan telur, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, apalagi dilarang makan yang pedas-pedas. Apalagi Pak yang bisa saya makan Pak dokter? Dia bilang, satu aja Bapak boleh makan, ubi rebus. Ada Bapak Ibu lihat begitu? Apa cuma ubi boleh saya makan dok? Dia bilang tidak, terbatas hanya yang ungu. Duitnya 10 miliar tapi tidak bisa makan apa-apa. Mending kita duit tidak ada tapi bisa makan semuanya. Kaya sombong dilarang Allah, apalagi kamu yang miskin dong. Jelas? Jelas? Apalagi penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, bertambahnya kegagahan dan popularitas. Apa kau mau gak sombong? Kagak. Tabrakan. Duh! Hancur mukamu. Kamu bisa cantik karena Allah batasi tumbuhnya gigimu.
Apa? Oke, kau cantik 17 tahun. Seiring bertambahnya umurmu, bertambah panjang pula gigimu. Maka orang yang berpuasa jauh dari sifat-sifat sombong. Orang yang berpuasa dengan baik, dia mewakili huruf T. Takwa itu tawadu, rendah hati. Yang kedua, orang bertakwa itu taqaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah, Ustaz? Merasa cukup. Ibu bapak, orang kaya selama dia merasa tidak cukup pasti miskin. Orang miskin kalau dia bersyukur dengan apa yang dimiliki, dia rasa cukup, insya Allah kaya. Tapi penyakitnya manusia tidak pernah merasa cukup. Waktu mau jadi pegawai, selesai sarjana, cita-citanya mau jadi pegawai negeri. Sudah diterima pegawai, dia tetap tidak bersyukur. Dia mau lagi menjadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau lagi menjadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Karena dia tidak mau bersyukur. Maka orang yang baik agamanya, sukses puasanya, dia merasa cukup. Ibu bapak yang pernah puasa, bapak kita ini semua yang puasa, ingat nanti ketika hari-hari kita puasa menjelang buka, rasa-rasanya semua mau dimakan toh? Ya bu, begitu ada makan depan kita, rasanya mau diambil semua. Pisang hijau, coto, konro, begitu masuk kue, air seteguk, rasanya hilang semua ini. Itulah keserakahan. Orang yang berpuasa selalu merasa cukup, insya Allah jauh dari periksa KPK. Nah, orang tidak merasa cukup, gitu yang banyak. Saya heran tuh, miliar-miliar korupsinya. Nah makanya kita 500.000 sudah kenyang sekali. Nah, yang wow. Apa itu yang ketiga? Wara. Apa itu wara? Mampu menjaga dari dirinya dari hal-hal yang subhat. Apa itu subhat? Samar-samar, halal haram, halal haram. Kalau kita orang Islam, jangankan yang haram, orang yang puasa, yang halal saja mampu dia tahan. Buktinya, halo ibu, ibu, air halal atau haram? Halal atau haram? Siang, tunggu, duhur pi, subuh pi, maghrib. Itu artinya orang yang berhasil puasa, jangankan yang haram, halal aja kita mampu tahan. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang. Ya kau dulu, jangan. Maghrib boleh kau pakai buka puasa. Tapi kalau sudah seperti ini, tidak bisa dipakai buka puasa. Ya. Nah, yang keempat, pribadi orang yang bertakwa itu taqwawiyah. Apa itu? Yakin bahwa apapun yang Bapak lakukan, dimanapun Bapak, pasti Allah melihatnya. Kalau ini dipakai para pejabat, insya Allah tidak ada korupsi di Indonesia. Kenapa? Karena dia yakin ada CCTV Allah, rakit dan akid yang merata. CCTV yang ada di kantor terbatas di ruangan, mati lampu, nggak bisa merekam. Tapi kalau orang berpuasa, yakin dia Allah selalu melihat kita. Itulah orang yang hebat berpuasa. Dia tidak ada lihat atau ada lihat, dia tetap jaga puasanya. Kalau ini orang yang bertakwa, dimanapun dia ditempatkan, dia akan selalu menjaga dirinya dari kebatilan. Kenapa? Karena dia yakin Allah Maha melihat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus menghina. Kau kira saya tukang parkir? Terus. Ustadz ini bos. Ya, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali
meskipun saya kurang enak badan, tapi saya sangat bergembira dan bersyukur bisa hadir di tengah-tengah warga Merauke. Saya lebih bersyukur lagi karena kehadiran kita di tempat ini, ada Bapak Pendeta, ada Ketua Uskup Agung yang hadir di tengah-tengah kita juga di sini, ada saudara-saudara kita non-Muslim. Mari kita jaga kebersamaan ini, karena hanya dengan bersama itulah kekuatan akan muncul, dan hanya dengan kekuatan itu kita bisa berbuat sesuatu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Sebagai pribadi Muslim, Pak PJ, saya terima kasih dan saya doakan ayahanda Bapak dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Karena Bapak Ibu harus tahu, kalau panitia masjid yang harus tanggung ini buka puasa, habis uangnya panitia masjid. Alhamdulillah Pak PJ mau berbesar jiwa dan besar hati untuk menghadirkan acara kita, dan kita bisa buka puasa bersama. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik pembalasan. Terima kasih. Saya mau berpantun, meskipun orang Bugis itu tidak tahu pantun. Pak PJ, orang Bugis itu dalam budaya tutup tidak kenal pantun, ya, karena orang Bugis itu tidak tahu berbahasa basi. Kalau orang Melayu mau melamar itu kan dia bilang, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik, padahal maksudnya mau melamar. Kalau orang Bugis tidak, dia bilang, sudah besar anakmu ya, kasih nikah anakku itu sama anakmu. Orang Bugis begitu Pak. Makanya itu badiknya dia di sini Pak, tidak di sini. Makanya orang Bugis kalau suruh makan orang dia begini tuh, mari Pak, terbuka semua, tidak ada yang tertutup. Ya kan? Makanya Bapak PJ kalau ke Sulawesi Selatan lihat rumah orang makan, semua dapurnya di depan. Coto, konro, sop saudara, ikan bakar, semua di depan, tidak ada di belakang disembunyi. Itu maknanya bahwa orang Bugis itu apa dia kata itu dia lakukan. Saya tidak tahu apakah ada kue Bugis di sini. Ada salah satu kue Bugis yang setiap ada pesta pasti ada kue itu, namanya barongko. Ya, barongko itu singkatan dari barakku atau lodoko. Artinya barangku sendiri yang kubungkus. Lihat itu barongko, isinya pisang, pembungkusnya pisang. Ada orang pembungkusnya daun pisang, isinya ikan. Kalau orang Bugis, apa di dalam itu di luar, apa dalam hatinya itu yang dilakukan. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Saya ingin berpantun. Buah nangka, buah kelapa, buah durian, buah nenas, itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dasat Latif, dan sebagai penghargaan masyarakat Papua Selatan, PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Ustadz Dasat Latif yang telah berkenan hadir untuk memberikan tausiah kepada kita masyarakat Provinsi Papua Selatan. Kita beri tepuk tangan kepada Ustadz Dasat Latif. Dan kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa panitia akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan beliau yang terhormat Ustadz Haji Dasat Latif. Oleh karenanya kami mohon kepada jamaah sekalian tidak beranjak terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat kita semua, dan insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti kita menjadi la'alakum tatakun. Amin amin ya robbal alamin. Dan doa ini akan dibawakan beliau yang terhormat Bapak Haji Abdul Awal Gepse SPDI. Beliau adalah Ketua Muslim Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, di mana doa ini saya bawa secara Islam.
bagi saudara-saudara kita yang beragama selain Islam atau agama sahabat, mohon dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin, salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, wajdi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa ahluhu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepadamu dengan asmamu yang agung, yang digunakan berdoa oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Qahar, bangkitkanlah semangat juang anak-anak negeri ini untuk mempersembahkan karsa dan karya, mengukir prestasi dan mengerahkan daya dan upaya untuk membangun negeri ini. Anugerahkan pula kebijaksanaan dan keteguhan hati serta semangat yang tinggi kepada para pemimpin daerah ini, agar mereka dapat memimpin dengan adil dan bijaksana demi kemajuan rakyat kami. Tumbuh suburkan dalam hatinya rasa pengorbanan yang tinggi, cinta tanah air dan bangsa. Luruskanlah hati kami ya Allah dari segala bentuk keserakahan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan segala tindakan yang merugikan rakyat kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah juga dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ridallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Inilah grup Hadroh dari 755 Yalet. Al-qalbul mutayyam bi dhahan nabi ya nabi wa salla wa sallam ala dhahan nabi ya nabi. Al-qalbul mutayyam bi dhahan nabi ya nabi wa salla wa sallam ala dhahan nabi ya nabi. Nabina al-mukarram, nabina al-musharraf, ta'al arabi, ta'al arabi. Al-qalbu mutayyam bi ta'an nabi ya nabi wa salla wa sallam ala ta'an nabi ya nabi. Al-qalbu mutayyam
محمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لداب الرجاء والمولى أغنانا بوضوح النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المقرب نبينا المشرف طه العربي طه العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله